Salam kerahiman. Hari ini tanggal 23 Januari. Kita akan baca dari 570. Kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 570. Pada suatu kesempatan, aku melihat Yesus dalam pakaian yang cemerlang. Ini terjadi di rumah kaca. Ia berkata kepadaku, "Tulislah apa yang kukatakan kepadamu. Kesukaanku adalah bersatu denganmu. Dengan kerinduan yang amat besar, aku menantikan dan mendambakan saat ketika aku akan membangun tempat tinggalku secara sakramental di dalam biaramu. Rohku akan beristirahat dalam biara itu, dan aku akan memberkati lingkungan sekitarnya secara istimewa. Demi cintaku kepada engkau semua, aku akan mencegah setiap hukuman yang dengan adil dijatuhkan oleh keadilan Bapakku. Putriku, aku telah menundukkan hatiku untuk menerima permohonan-permohonanmu. Misi dan tugasmu di bumi ini adalah memohon kerahiman bagi seluruh dunia. Tidak satu jiwa pun akan dibenarkan sebelum ia berpaling kepada kerahimanku dengan penuh kepercayaan. Inilah sebabnya hari Minggu pertama sesudah Paskah harus dirayakan sebagai pesta kerahiman. Pada hari itu, para imam harus memberitahukan kepada setiap orang kerahimanku yang agung dan tak terselami. Aku menjadikan engkau pembagi kerahimanku. Katakan kepada bapak pengakuanmu bahwa gambar kerahiman ilahi itu harus dipajang di gereja, bukan dalam klausura di dalam biara itu. Melalui gambar itu, aku akan memberikan banyak rahmat kepada jiwa-jiwa. Oleh karena itu, biarlah setiap jiwa mendapat kesempatan untuk menghampirinya." Hari ini panjang apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Suster Faustina. 570. Yesus katakan, "Tulislah apa yang kukatakan kepadamu." Jadi ini sudah jelas yang dikatakan oleh Yesus bukan hanya untuk Suster Faustina, walaupun Yesus mengatakannya kepada Suster Faustina. Karena Yesus minta, tulislah, artinya akan ada nanti pembaca-pembaca atau orang-orang yang perlu tahu apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Suster Faustina. Terjadi di rumah kaca, dikatakan ya. Rumah kaca itu seperti di tempat kita rumah kaca, greenhouse, yang tempat menyimpan tanaman-tanaman yang perlu cuaca khusus. Jadi di sini juga bisa dikatakan bahwa Yesus itu bisa berbicara dengan kita di mana saja, termasuk juga pada saat kita sedang bekerja. Ya, Suster Faustina ada di rumah kaca, pasti dia sedang melakukan sesuatu kegiatan, suatu pekerjaan. Kesukaanku adalah bersatu denganmu. Kesukaannya Yesus adalah bersatu dengan Suster Faustina. Pasti dia juga suka bersatu dengan kita semua ciptaannya sejauh kita layak, sejauh kita memang sudah melaksanakan apa yang Yesus harapkan, yang membuat dia senang, dia sukacita. Dengan kerinduan yang amat besar, aku menantikan dan mendambakan saat ketika aku akan membangun tempat tinggalku secara sakramental di dalam biaramu. Ada satu kerinduan yang besar dari Yesus, di mana dia menantikan, mendambakan saat, waktu, kapan ya, aku membangun tempat tinggalku secara sakramental di dalam biaramu. Seperti yang kita tahu, Basilika Kerahiman Ilahi diberkati oleh Bapak Paus Yohanes Paulus II sebagai sumber kerahiman ilahi, dan melalui tempat tersebut biar kerahiman ilahi menyebar ke seluruh dunia. Rohku akan beristirahat dalam biara itu, dan aku akan memberkati lingkungan sekitar secara istimewa.
Itu yang Yesus janjikan. Aku akan memberkati lingkungan sekitar secara istimewa. Kalau hal ini kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari, sebelum masa pandemi ya, kita ada pertemuan komunitas, ada pertemuan lingkungan, doa rosario bersama, atau ada pertemuan lingkungan kita melakukan perayaan Ekaristi bersama-sama. Ada rumah yang ketempatan. Tapi sering yang terjadi adalah mereka menolak. Jangan di rumah saya kotor, rumah saya kecil, rumah saya masuk gang, rumah saya sempit, dan seterusnya. Padahal di sini Yesus katakan, aku akan memberkati lingkungan sekitar secara istimewa. Kalau lingkungan sekitar diberkati oleh Tuhan, saya yakin 100% rumah tempat yang ketempatan itu juga pasti mengalami suatu berkat karena kita menghadirkan Tuhan. Tuhan Yesus katakan ya, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Jadi kalau kita melakukan ada pertemuan, kita perlu iman, kita yakini bahwa Tuhan hadir sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Jadi semoga setelah masa pandemi kita berlomba-lomba menawarkan tempat kita untuk jadi tempat pertemuan, untuk kegiatan rohani. Yesus hadir dan Dia akan memberkati bukan hanya seisi rumah, tapi juga lingkungan sekitar. Saya pernah bilang sama ada ya satu keluarga, satu suami istri, istrinya sudah Katolik. Suaminya belum Katolik dan dia enggak mau. Dia bilang enggak, saya enggak mau gitu ya. Kalau dijelasin, kalau diceritain, selalu membentengi diri. Nah, langkah yang dilakukan, saya bilang, Ibu dilarang nggak bikin pertemuan di rumah? Oh enggak, suami saya mengizinkan saya untuk menampung atau ada suatu kegiatan di rumah. Oke, kalau kayak gitu, sering-seringlah rumahnya ketempatan untuk doa rosario, untuk doa koronka, untuk pengajaran, atau untuk perayaan Ekaristi. Biar Tuhan yang bekerja di dalam rumah ibu. Dan itu dia lakukan, dia praktekkan. Awalnya suami mendukung dengan dia tidak komplain, ya, karena kan rumahnya jadi banyak orang. Selanjutnya suami mendukung dengan dia ikut menyediakan makanan. Dukungan lagi yang lain, dia ikut duduk sebagai tuan rumah. Dan secara bertahap itu kerjanya Tuhan. Suatu hari dia bilang sama istrinya dia mau les agama dan dia mau masuk jadi Katolik, ya. Jadi memang kita harus memberi kesempatan kepada mereka untuk bisa mendengar firman Tuhan, biar Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menggerakkan hati mereka dan dia ada kesungguhan. Lanjut ya. Demi cintaku kepada engkau semua, aku akan mencegah setiap hukuman yang adil yang dijatuhkan oleh keadilan Bapakku. Demi cintanya Yesus kepada kita semua, Dia terus berusaha melindungi kita, menjaga kita supaya kita dicegah dari setiap hukuman yang adil yang dijatuhkan oleh keadilan Bapakku. Yesus berjanji, Yesus melindungi kita, membela kita. Dia bahkan berusaha mencegah, menentang dalam tanda kutip ya. Jangan Bapak, dia bela ya. Dia membela kita semua untuk kita tidak diadili oleh keadilan Bapaknya. Putriku, aku telah menundukkan hatiku untuk menerima permohonan-permohonanmu. Kita coba lihat lagi, siapa kita? Manusia tidak berdaya, manusia berdosa, tapi berani-beraninya berdoa pada Tuhan, minta ini, minta itu. Padahal kita berdosa. Kita menyakiti hati Dia, kita melanggar perintah Dia, tapi kita masih terus berdoa. Betapa Tuhan menunjukkan kerahimannya sehingga Dia katakan, aku telah menundukkan hatiku untuk menerima permohonan-permohonanmu, untuk menerima permohonan-permohonan kita semua, untuk mendengarkan apa yang kita panjatkan, apa yang kita mohon, apa yang kita doakan pada Tuhan. Lebih lanjut, Yesus katakan, misi dan tugasmu di bumi adalah memohon kerahiman bagi seluruh dunia.
Itulah misi dan tugasnya Suster Faustina selama dia hidup. Sekarang dia sudah meninggal, dia sudah menjadi santa, tapi misi dan tugas ini belum selesai. Karena dikatakan oleh Suster Faustina juga ya bahwa devosi ini tidak akan mati pada waktu dia meninggal. Tapi justru akan mulai besar. Karena kita-kitalah para devosan kerahiman yang perlu melanjutkan perjuangannya Suster Faustina. Melanjutkan tugasnya Suster Faustina, yaitu memohon kerahiman bagi seluruh dunia. Kita berdoa pada Tuhan, kita persembahkan jiwa-jiwa yang perlu kita doakan, yang membutuhkan doa kita, dan biarlah kerahiman Tuhan itu lama-lama dirasakan sampai ke seluruh dunia. Yesus katakan lebih lanjut, tidak satu jiwa pun akan dibenarkan sebelum ia berpaling kepada kerahimanku dengan penuh keyakinan. Itu Yesus yang memberikan satu jawaban, satu solusi, satu kepastian. Tidak ada satu jiwa pun akan dibenarkan sebelum ia berpaling kepada kerahimanku dengan penuh keyakinan. Jadi langkah utamanya adalah kita perlu berpaling pada kerahiman Tuhan. Percaya, imani, terima, alami kerahiman Tuhan itu dengan penuh keyakinan. Baru setelah itu kita akan dibenarkan. Kalau kita enggak berpaling pada kerahiman, kita mengandalkan diri sendiri, kita merasa bisa, kita merasa hebat, akibatnya kita akan jatuh. Jadi di sini Yesus dengan tegas mengatakan syarat keselamatan adalah berpaling pada Tuhan dan percaya penuh pada kerahimannya. Kita perlu berbelas kasih dan bermurah hati pada sesama. Setiap manusia diciptakan oleh Tuhan itu punya benih belas kasihan dan benih kemurahan hati. Setiap manusia punya. Yang jahat sekalipun dia punya sebetulnya. Benih itu dia punya. Tapi persoalannya sekarang adalah ada yang mau pakai benih tersebut atau dibikin mati benih tersebut. Nah, coba kita refleksi ke diri kita masing-masing. Tapi percaya Bapak Ibu punya benih. Benih berbelas kasih, benih bermurah hati, pasti punya. Masalahnya sekarang tidak terasa karena mungkin memang kita tidak peka, tidak pernah mendengarkan, tidak pernah membiarkan benih itu tumbuh. Selalu dibunuh lagi dengan saya dulu nomor satu. Saya yang penting, dia nggak penting. Saya yang betul, dia yang salah. Nah, kalau prakteknya seperti itu, ya benihnya mati. Tuhan kasih benih, benih itu harus dipelihara, harus dikasih pupuk, harus dikasih air supaya tumbuh menjadi besar. Harus diberi kesempatan supaya dia hidup bagus, hidup subur. Nah, kalau hidup kita dipenuhi dengan kepahitan, maka benih itu lama-lama malah jadinya mati ya. Inilah sebabnya hari Minggu pertama sesudah Paskah harus dirayakan sebagai pesta kerahiman. Yesus memberikan lagi satu alasan kenapa harus ada pesta kerahiman. Kenapa harus diadakan 1 minggu setelah Paskah? Yesus punya tujuan, Yesus punya maksud untuk semua yang dia minta. Jadi kita perlu tahu, perlu sadar bahwa keinginan Yesus untuk ada pesta kerahiman itu harus kita usahakan berlomba-lomba. Menjadi prioritas kita, menjadi fokus kita juga supaya di setiap paroki, terutama di tempat kita, umat di paroki tersebut, kita para devosan punya PR ya, punya tugas untuk bagaimana caranya supaya pesta kerahiman itu bisa dirayakan di paroki kita masing-masing. Pada hari itu, ini permintaan Yesus lagi ya, para imam harus memberitahukan kepada setiap orang kerahimanku yang agung dan tidak terselami. Itu yang Yesus minta. Sekaligus Yesus juga mengingatkan kita semua bahwa itu menjadi tugas kita juga. Untuk menjelaskan, untuk menginformasikan, untuk memberitahukan kepada pastor kita masing-masing bahwa Yesus minta supaya
memberitahukan kepada setiap orang, mungkin dalam homili ya, bicara tentang kerahiman Tuhan yang agung dan tidak terselami. Yesus kadang katakan kerahiman yang seperti samudra luas, kerahiman yang tidak ada batasnya, kerahiman yang tidak bisa diselami. Tapi sekarang dia katakan kerahimanku yang agung. Ya, ada banyak contoh yang tidak terselami, yang kadang nggak masuk akal. Contoh Dismas yang ada di atas salib sama-sama Yesus, ya jelas dia berdosa berat, makanya dia dihukum di salib. Tapi waktu dia katakan pada Yesus, Yesus ingat aku waktu engkau datang lagi. Dan pada saat itu Yesus bilang, engkau pada hari ini juga engkau akan ada di Firdaus bersamaku. Itu bukti daripada kerahiman Tuhan yang luar biasa. Kerahiman yang agung, yang gak terselami, yang gak bisa kita mengerti. Ada juga kerahiman yang agung, contoh ya. Kerahiman itu diberikan kepada orang yang gak pernah berdoa, tapi banyak orang yang mendoakan dia. Ini juga kerahiman Tuhan yang tidak terselami, yang perlu terus kita renungkan, kita gali. Aku menjadikan engkau pembagi kerahimanku. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Aku menjadikan engkau. Engkau di sini bisa Bapak Ibu juga termasuk sebagai orang yang Tuhan Yesus jadikan perpanjangan tangannya untuk membagikan kerahimannya Tuhan. Katakan kepada Bapa pengakuanmu bahwa gambar kerahiman ilahi itu harus dipajang di gereja dan bukan dalam klausura di biara. Memang kalau Bapak Ibu tahu ceritanya tentang gambar kerahiman ilahi itu yang pertama kali dibuat, itu pernah juga disimpan di salah satu biara. Nah, di sini Yesus mau katakan bahwa kasih tahu ke Bapa pengakuan, bercerita, sharing, berikan informasi kepada dia bahwa gambar itu harus dipajang di gereja, bukan di dalam klausura di biara. Karena kalau di biara ya lingkupnya hanya anggota biara. Padahal Yesus melalui gambar kerahiman ilahi dia ingin memberikan banyak rahmat, banyak berkat. Kalau di gereja, di rumah Tuhan, otomatis semua umat Tuhan yang datang ke gereja tersebut bisa melihat gambar Yesus yang Maha Rahim tersebut. Karena Yesus katakan melalui gambar ini aku akan banyak memberikan rahmat dan berkat. Kalau saya datang ke gereja, sudah banyak gambar-gambar kerahiman ilahi ada di gereja. Kadang ada di altar, ada di samping, ada di belakang, ada juga di ruang adorasi ya, tapi biasanya sudah ada. Ada yang besar, ada yang gambarnya kecil, itu hanya teknis saja ya, tapi yang penting kita harapkan supaya gambar kerahiman ilahi ini seperti yang Yesus minta, gambar itu dipajang di gereja, bukan di dalam klausura di biara. Melalui gambar itu, Yesus pertegas lagi dalam diary nomor 570 ini. Aku akan memberi banyak rahmat kepada jiwa-jiwa. Aku akan memberi banyak rahmat kepada jiwa-jiwa melalui gambar kerahiman ilahi tersebut. Oleh karena itu, biarlah setiap jiwa mendapat kesempatan untuk menghampirinya. Nah, ini dipertegas lagi. Kalau tadi ditaruhnya di dalam klausura, di dalam biara, kan hanya orang tertentu. Sedangkan Yesus ingin, karena dia mau memberikan banyak berkat kepada banyak orang, kepada jiwa-jiwa yang menghampirinya. Jadi gambar itu perlu ditaruh di satu tempat yang mudah untuk dicapai, sehingga buat Yesus juga gampang untuk memberikan rahmat-rahmat tersebut kepada orang yang menghampirinya, yang datang pada gambar kerahiman ilahi tersebut. Perlu difasilitasi ya, jadi kita ini perlu untuk melakukan tindakan lebih jauh, lebih konkret, agar semakin banyak orang bisa melihat gambar kerahiman ilahi, bisa merasakan, bisa menghampiri. Karena Yesus mau memberikan banyak rahmat dan berkat.
Semoga kita para devosan di setiap rumahnya punya gambar Yesus yang Maha Rahim. Punya gambar kerahiman ilahi di mana siapapun yang datang juga bisa memperoleh rahmat-rahmat kerahiman dari Tuhan. Karena Yesus sendiri yang katakan yang menghampiri akan mendapatkan banyak rahmat dan berkat. Itu aja, kita tutup ya dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih atas segala rahmat yang Kau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur, sungguh berterima kasih, sungguh merasa sukacita karena kami diperkenalkan pada devosi kerahiman ilahi. Sehingga kami boleh tahu tentang kerahiman Tuhan, tentang rencana Tuhan, tentang harapan Tuhan, dan pada saat ini juga Engkau memberitahu kepada kami untuk kami bisa melaksanakan, melanjutkan tugas dan misi dari Suster Faustina, yaitu berdoa untuk mohon kerahiman bagi seluruh dunia. Berkati kami Tuhan, orang-orang yang tidak berdaya, yang terbatas, yang berdosa. Jangan lihat dosa kami Tuhan, tapi Engkau lihat keinginan kami, ketulusan kami, kerinduan kami untuk berdoa buat mereka-mereka yang membutuhkan doa, untuk mereka-mereka yang pada saat ini sedang dalam krisis, apakah krisis kepercayaan atau juga krisis sakit penyakit, khususnya juga kalau ada yang terkena COVID-19, apakah juga anggota keluarganya. Biar Engkau saja yang hibur mereka semua, Engkau menguatkan mereka dan juga Engkau mempersiapkan mereka kalau mereka juga perlu bisa melewati masalah-masalah ini dengan sebaik-baiknya. Kami serahkan keberadaan kami Tuhan, keluarga kami dan siapapun yang kami doakan dalam tangan pemeliharaanmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.
pass by.